Halo semuanya, hari ini kita akan membahas mengenai teknik-teknik renang. Yang pertama, kita akan membahas teknik renang gaya bebas atau sering disebut juga dengan crawl. Gaya bebas disebut dengan crawl, yang artinya merangkak. Gerakan gaya bebas pertama kali dilakukan oleh Richard Kevin, perenang asal Australia, dan gerakannya pertama kali dilakukan dengan cara 2 kali gerakan lengan dan disertai 2 kali gerakan kaki. Nomor renang gaya bebas yang diperlombakan adalah sebagai berikut. Untuk putra ada 50 meter, 100 meter, 200 meter, 400 meter, 1500 meter, 200 meter gaya ganti. Kemudian ada estafet 4 kali 100 meter gaya bebas dan 4 kali 100 meter gaya ganti. Sedangkan untuk putri ada 50 meter, 100 meter, 200 meter, 400 meter, 800 meter, 200 meter gaya ganti, estafet 4 kali 100 meter gaya bebas, estafet 4 kali 200 meter gaya bebas, dan estafet 4 kali 100 meter gaya ganti. Teknik dalam renang gaya bebas. Yang pertama, kita akan membahas posisi badan atau yang disebut juga dengan body position. Posisi badan yang baik akan mengurangi hambatan air sehingga presentasi renang dapat meningkat. Jadi ketika kita berenang, posisi badan kita adalah streamline. Streamline dalam renang adalah suatu posisi di mana tubuh kita saat renang berada dalam posisi yang sejajar dengan permukaan air. Yang berikutnya, kita akan membahas gerakan tungkai. Gerakan kaki dalam renang gaya bebas berfungsi sebagai alat keseimbangan serta alat untuk menjaga agar kaki tetap tinggi untuk memperoleh posisi mendatar. Irama gerakan kaki. Yang pertama, naik turun mengarah lurus atau yang disebut dengan flutter kick. Yang kedua, naik turun dengan 6 pukulan kaki atau disebut dengan the six beat kick. Yang ketiga, naik turun dengan 4 pukulan kaki yang disebut dengan the four beat kick atau broken tempo kick. Yang berikutnya, kita belajar tentang gerakan lengan. Dalam proses gerakan lengan gaya crawl terdapat 4 fase. Yang pertama, fase masuk permukaan air atau yang disebut entry phase. Tangan masuk ke permukaan air dengan menggunakan ujung-ujung jari dengan posisi telapak tangan menghadap ke bawah. Yang kedua, fase menarik atau disebut juga dengan pull phase. Gerakan menarik dimulai setelah siku masuk ke dalam air sampai tangan mencapai bidang vertikal. Gerakan tangan pada waktu pull harus dilakukan dengan kuat dan arahnya dari muka ke belakang.
sampai tanganmu berada di bawah dada. Yang ketiga, fase mendorong atau disebut dengan push phase. Fase ini dikerjakan setelah fase menarik berakhir dengan tenaga yang kuat. Tangan didorong ke belakang sampai siku lurus, arahnya horizontal, dan telapak tangan menghadap ke belakang. Yang keempat, fase istirahat atau disebut dengan recovery phase. Irama gerakan recovery harus sama dengan irama gerakan pull dan push. Setelah gerakan lurus ke belakang dengan jalan mengangkat siku keluar dari air, diikuti lengan bawah dan jari-jari secara rileks digeser dari belakang. Gerakan pernafasan. Gerakan pengambilan nafas dibedakan menjadi dua, yaitu pengambilan nafas secara eksplosif, mengambil udara melalui mulut dan hidung pada saat kepala diputar ke samping dan mengeluarkan udara di luar air melalui mulut dan hidung. Yang kedua, pengambilan nafas secara ritmis. Mengambil nafas melalui mulut dan hidung pada saat kepala berputar ke samping dan mengeluarkan udara sedikit demi sedikit secara tetap melalui mulut dan hidung setelah mulut masuk ke dalam air.